Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Rabu 17 November 2021. Pekan biasa ke-33. Peringatan wajib Santa Elizabeth. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Lukas bab 19 ayat 11 sampai dengan 28. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab Ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka Ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka
di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Elisabet berhati bunga mawar yang segar. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini adalah peringatan Santa Elisabet dari Hongaria. Dia adalah seorang janda kudus, mendiang Pangeran Ludwig keempat dari Jerman Barat. Walau Elisabet tinggal bersama suaminya di istana kerajaan, tetapi tetap hidup sederhana, tidak seperti penghuni istana lainnya yang serba mewah. Ia bahkan bersikap sangat sosial dan memberi perhatian serta cinta yang besar kepada orang miskin dan terlantar. Ia mendermakan uang, makanan, dan pakaian kepada fakir miskin. Tindakannya tidak disukai oleh kaum keluarganya di istana. Mereka menuduh Elisabet memboroskan harta suaminya. Suatu hari ia dipergoki suaminya ketika sedang keluar membawa sebuah keranjang roti. Elisabet diusir dari istana tanpa membawa apa-apa kecuali ketiga orang puteranya. Ia tetap berbuat amal sampai pada hari kematiannya. Kepada penghuni-penghuni istana lainnya yang tidak suka akan Elisabet, Ludwig suaminya mengatakan, perbuatan amal Elisabet akan membawa berkat Tuhan bagi kita. Kita tentu tidak akan dibiarkan Allah menderita suatu kekurangan apapun selama kita mengizinkan Elisabet untuk meringankan penderitaan orang lain. Sikap Elisabet sejalan dengan sabda Tuhan hari ini. Ia telah diberi mina oleh Tuhan, yaitu hati yang penuh belas kasih. Hati yang ikhlas itu dikembangkan dengan mencintai keluarga di istana kerajaan. Elisabet juga mencintai sesamanya dengan membawa serta bunga-bunga mawar yang segar untuk dibagikan kepada mereka teristimewa yang miskin dan terlantar. Hati Elisabet adalah bunga mawar yang segar bagi sesama. Melalui kehadiran dan perhatian yang tulus itu, Elisabet telah menghasilkan berkat dan rahmat bagi orang yang dilayaninya. Karena sikapnya yang demikian, gereja mengangkat Elisabet menjadi pelindung karya-karya sosial. Semoga semangat Elisabet juga menjadi semangat semua orang beriman, terutama dalam mengembangkan mina-mina yang diberikan oleh Tuhan untuk kepentingan banyak orang. Saudara, ambil waktu hening sejenak. Bayangkan saat ini Anda berhadapan dengan orang miskin yang tidak punya apa-apa, yang sedang duduk di pinggir jalan. Bersama Elisabet, tinggalkanlah keangkuhanmu dan tolonglah sesamamu dengan tulus. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, tumbuhkanlah benih kasih dalam diriku, agar aku mudah tersentuh oleh keprihatinan terhadap orang-orang di sekitarku. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Rabu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa
dan Putera, dan Roh Kudus. Amin.